Bab 991. Menarik keluar musuh yang tersembunyi. Reksa terus menjerit dengan putus asa. Reca berkata, "Jangan khawatir, saraf tangan dan kakimu telah disambungkan kembali, jadi itu tidak akan mempengaruhi aktivitas harianmu. Namun, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan fisik yang berat di masa depan. Aku akan memberimu banyak uang, dan kamu tidak perlu melakukan pekerjaan fisik yang berat." Hufet, Reksa menghela nafas lega, dia akhirnya berhasil melewatinya. Mulai sekarang, dia bisa hidup dengan tenang. Charles kembali dengan kemenangan. Ketika mengetahui bahwa Charles telah mematahkan saraf tangan dan kaki Reca, seluruh keluarga bersorak dan merayakannya. Bagaimana jika Reca bisa menghilangkan racun progeria? Bukankah Reca juga lumpuh? Sekarang Reca tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Nyonya besar Ludwig berkata, "Charles, mengapa kamu tidak ambil kesempatan ini untuk membawa Tokia kembali? Reca telah lumpuh, tidak ada yang berani menghentikanmu sekarang." Charles menjelaskan, "Nenek, 7 hari kemudian, aku ingin Tokia melihatku mencungkil hati Reca. Mengambil Reca sebagai contoh, sehingga Tokia akan patuh menjadi bahan percobaan racun keluarga Ludwig dan tidak berani melawan lagi." Nyonya besar Ludwig mengangguk, "Ya, ini juga bagus." Di sini, Tokia menerima telepon dari Charles, dan otaknya hampir meledak. Charles memintanya pulang untuk menyelamatkan Reca. Charles telah datang ke Midgard. Apakah Charles datang untuk mencari masalah Reca? Terakhir kali Reca telah mematahkan saraf tangan dan kaki Charles. Charles pasti akan menyiksa Reca sampai mati. Tokia bergegas pulang, dan air matanya mengalir di sepanjang jalan. Namun begitu tiba di rumah, Tokia terkejut. Reca sedang berbaring di tempat tidur, tanpa luka apapun. Wajah Reca bahkan tampak lebih baik daripada sebelum Tokia pergi di pagi hari. Tokia masuk ke dalam pelukan Reca, menangis dan melampiaskan emosinya. "Reca, kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu, wo. Aku khawatir setengah mati di sepanjang jalan." Reca pura-pura bingung. "Tokia, ada apa? Bukankah aku baik-baik saja? Apa yang kamu khawatirkan?" Tokia menceritakan tentang Charles memintanya untuk menyelamatkan Reca. Reca menghiburnya, "Jangan khawatir, Charles hanya menakut-nakuti kamu. Aku bahkan tidak pernah melihatnya." Ngomong-ngomong, Tokia, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Tokia, kamu katakan saja. Reca, Tokia, kamu sibuk menjaga aku dan mengatur perusahaan beberapa hari ini. Kamu pasti kelelahan, tubuh kecilmu tidak bisa menahannya. Aku ingin nginap di tempat ayah dan ibu malam ini, jadi kamu bisa istirahat dengan baik. Seperti yang diduga, musuh yang mengintai dalam kegelapan akan menyerang Avril dan Bensu malam ini. Reca ingin berada di sisi mereka untuk melindungi mereka. Tokia tentu saja tidak setuju dan bersikeras untuk menjaga Reca. Namun, di bawah bujukan Reca, Tokia hanya bisa setuju untuk membiarkan Reca tinggal di rumah orang tuanya selama 1 malam. Reca dan Tokia tinggal di pusat kota. Avril dan Bensu memiliki gangguan tidur dan tinggal di dekat pinggiran kota yang tenang. Setelah mengantarkan Reca, Tokia dengan enggan berkata, "Reca, aku akan datang menjemputmu besok pagi." Selamat malam." Meskipun Reca telah lumpuh, namun, Avril dan Bensu sama sekali tidak membencinya, dan merawatnya dengan segala cara. Setelah bergaul begitu lama, mereka telah lama menganggap Reca sebagai putra mereka sendiri. Malam yang sepi, 2 bayangan gelap menyelinap di dekat kediaman Bensu dan istrinya. Akhirnya, mereka berhenti belasan meter dari rumah dan melihat sekeliling. Bab 992. Hari ini, kalian harus mati, salah satu dari mereka berkata. "Apakah kamu yakin bahwa Reca sudah lumpuh sekarang?" Bayangan lainnya ternyata adalah seorang wanita. "Jangan khawatir, beritanya 100% dapat diandalkan. Reca tidak hanya diracuni oleh keluarga Ludwig, tapi saraf tangan dan kakinya juga dipatahkan oleh Charles. Charles telah merekam adegan tersebut, dan aku telah melihat rekaman itu sendiri." "Itu bagus,"
bayangan laki-laki itu merasa lega, ayo bertindak. Tunggu sebentar, bayangan wanita itu berkata, maksud bos, bunuh orangnya atau hapus ingatannya saja? Bayangan laki-laki itu berkata, jika kondisinya memungkinkan, cobalah untuk menghapus ingatannya. Kalau tidak bisa, bunuh saja. Mengerti, keduanya mengikuti pipa saluran pembuangan dan naik ke kamar tidur Bensu dan Avril. Mereka adalah pembunuh profesional, mereka bergerak sangat pelan, tanpa mengganggu siapapun. Ketika keduanya hendak bertindak, Bensu tiba-tiba setengah duduk dari tempat tidur. Dia memiliki kebiasaan buang air kecil pada malam hari. Dan kebiasaan ini menyelamatkan nyawanya dan Avril. Begitu Bensu duduk, dia menemukan dua pembunuh. Dia berteriak kaget, siapa kalian? Bagaimana kalian bisa masuk? Avril juga terbangun. Setelah melirik mereka berdua, Avril berteriak, kenapa kalian datang lagi? Kalian tidak ada habisnya, ya? Apakah kalian harus paksa kami sampai mati? Diam, pembunuh laki-laki itu memarahinya. Jika kamu berani berteriak lagi, jangan salahkan kami karena bertindak dengan kasar. Bensu dan Avril dengan cepat tutup mulut, mereka tahu bahwa kedua pembunuh ini benar-benar berani membunuhnya. Pembunuh laki-laki berkata, karena kalian telah mengenali kami, mari kita terus terang saja. Beberapa orang mulai meragukan latar belakang Tokia. Jadi, agar rahasia ini tidak bocor, kalian berdua harus berkorban. Avril berkata, aku sudah bilang, meskipun kami mati, kami juga akan menjaga rahasia ini. Kenapa kalian begitu agresif? Maaf, pembunuh laki-laki itu menggelengkan kepalanya, kami tidak mempercayai mulut orang lain. Pembunuh wanita itu juga berkata, ada dua jalan di depan kalian sekarang. Kerjasama dengan kami dan hapus ingatan kalian, kalau tidak, kami akan bunuh kalian. Bensu dan Avril saling memandang dengan ketakutan. Pembunuh laki-laki itu tidak banyak bicara, dia mengeluarkan dua jarum suntik dan berjalan menuju Bensu dan istrinya. Plak, pada saat ini, sebuah suara kecil datang, kemudian, api samar menyala di sudut kamar tidur. Kedua pembunuh itu tiba-tiba merasa ketakutan, masih ada orang di ruangan ini. Mereka segera mengikuti suara itu, dengan cahaya api yang redup, mereka menemukan bahwa Recha sedang duduk di kursi roda, bersembunyi di sudut dengan ekspresi tenang. Sialan, kedua pembunuh itu sangat panik. Recha benar-benar bukan orang yang sederhana. Meskipun Recha sudah lumpuh, tapi kemampuannya tetap luar biasa. Bahkan dua pembunuh profesional tidak menyadari keberadaannya. Avril dan Bensu juga tercengang di tempat. Recha sedang istirahat di kamar seberang. Recha tidak nyaman untuk berjalan, bagaimana dia bisa masuk ke kamar tidur ini? Pembunuh laki-laki berkata dengan acuh tak acuh, Reka, maaf, kamu telah melihat sesuatu yang tidak boleh kamu lihat, dan mendengar sesuatu yang tidak boleh kamu dengarkan. Jadi, ingatanmu juga harus dihapus, atau kamu mati saja. Bensu ketakutan dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, telinga Recha tuli dan mulutnya bisu. Tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan rahasia ini. Aku akan mengirimnya pergi sekarang, jangan bunuh dia. Sambil berkata, Bensu hendak mendorong Reka keluar. Berhenti. Pembunuh laki-laki itu berkata dengan marah, jika dia berani meninggalkan kamar tidur ini, aku akan membunuhnya. Bensu dan Avril tampak sangat putus asa. Reka akhirnya berkata, jangan khawatir, aku berusaha keras untuk memancing kalian datang. Kalian telah datang, bagaimana mungkin aku akan pergi? Bab 993. Ini adalah perangkap. Kedua pembunuh itu sedikit tercengang, kamu pancing kami datang ke sini. Meskipun kami benar-benar tertarik olehmu, terus, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu masih baik-baik saja, kami mungkin bukan lawanmu. Namun, kamu sudah lumpuh sekarang, diperkirakan orang biasa bisa menyiksamu sampai mati. Recha tersenyum dengan penuh arti, siapa yang beritahu kamu bahwa aku telah lumpuh? Semua orang sedikit tercengang. Apa maksud Recha?
semua orang telah melihat saraf tangan dan kaki Recha dipatahkan, dan semua orang tahu tentang itu. Charles mematahkan saraf tangan dan kaki Recha dengan tangannya sendiri. Kedua pembunuh itu tanpa sadar menatap pergelangan tangan Recha. Kemudian mereka menemukan bahwa pergelangan tangan Recha baik-baik saja dan tidak ada luka sama sekali. Bahkan ada sebatang rokok di antara jari-jarinya. Keduanya tiba-tiba teringat bahwa Recha baru saja menyalakan sebatang rokok dengan mancis. Bagaimana mungkin seseorang dengan saraf tangan yang patah bisa menyalakan rokok? Ada perangkap. Firasat mereka yang tajam membuat mereka mencium bau krisis yang kuat. Melarikan diri, keduanya berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Recha tidak akan memberi mereka kesempatan, dan Recha segera melemparkan 2 jarum perak. Jarum perak menusuk tulang belakang keduanya, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Dengan pelajaran dari seorang pria berjas melakukan bunuh diri dengan meracuni dirinya sendiri, Recha membuat persiapan yang cukup kali ini. Dia telah mengoleskan obat bius pada jarum perak sebelumnya. Tubuh kedua pembunuh itu telah dibius, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, apalagi bunuh diri. Pembunuh itu jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Tidak ada harapan untuk melarikan diri, atau bunuh diri. Badai seperti apa yang akan menunggu mereka selanjutnya? Pembunuh laki-laki itu terengah-engah, bunuh kami. Kami tidak akan katakan apa-apa. Recha tersenyum, itu belum tentu. Meskipun mulut ada di tubuhmu, tapi sekarang aku yang mengendalikannya. Apa maksudnya ini? Kedua pembunuh itu saling memandang. Bensu dan Avril menatap Recha dengan kaget. Recha, kamu baik-baik saja, Recha berkata. Maaf, ayah, ibu, aku tipu kalian semua untuk memancing kedua orang ini keluar. Bensu juga berkata dengan nada bersalah, Reka, kami yang harus minta maaf. Kami juga terpaksa menyembunyikannya darimu. Reka, tidak apa-apa, sebenarnya sudah kuduga bahwa latar belakang Tokia tidak sederhana. Reka berjongkok dan menatap kedua pembunuh itu, aku menyarankan kalian untuk bekerja sama dengan patuh, jangan disiksa dulu baru kalian ingin mengatakannya. Angan-angan. Sikap si pembunuh sangat tegas, meskipun kami mati, kami juga tidak akan mengatakan apapun. Recha menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Hais, kalian ingin mencari kesulitan sendiri, aku hanya bisa memenuhimu. Reka mengeluarkan tas penyimpanan jarum dan meletakkannya di depan mereka berdua. Jarum perak yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan padat di atasnya. Sambil bermain dengan jarum perak, Reka berkata, dunia medis membagi rasa sakit menjadi 12 tingkat. Tingkat pertama adalah gigitan nyamuk, dan tingkat ke-12 adalah ibu hamil melahirkan. Tapi menurutku, rasa sakit itu dibagi menjadi 14 tingkat. Ibu hamil melahirkan, hanya tingkat kelima. Coba kalian tebak, seberapa jauh kalian bisa menahannya. Jarum perak Reka jatuh dan menusuk titik sakit di tubuh keduanya. Keduanya layak menjadi pembunuh profesional, dan profesionalisme mereka masih sangat tinggi. Meskipun mencapai rasa sakit tingkat kelima yang ekstrim, mereka hanya mengerang dengan pelan. Reka tampak bersemangat, sangat bagus, kalian berdua telah mengejutkanku. Ayo kita teruskan. Tingkat ke-6, ke-7, ke-8. Pada tingkat ke-9, keduanya akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan meraung, aku katakan. Cepat tarik jarum perak sialan ini dari tubuhku. Bab 994, ini adalah faktanya. Rasa sakit tingkat ke-9, rasa sakit seperti seorang pecandu narkoba ketika mengalami kecanduan narkoba. Ini telah lama melampaui batas rasa sakit yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Reka tersenyum dan mengeluarkan jarum perak. Kedua pembunuh itu tampak seperti orang yang kalah, menundukkan kepala dan terengah-engah. Keringat dingin dari rasa sakit membasahi pakaian mereka. Recha, cepat katakan, jangan tunda waktu istirahat ayah dan ibuku. Pembunuh laki-laki itu berkata, kami adalah pembunuh profesional dari Slayer Group.
Slayer Group, Recha berkata dengan curiga, dan segera melepas topeng wajah mereka. Kalian adalah Golden Boy dan Jade Lady yang paling ditakuti di industri ini? Keduanya menatap Recha dengan penasaran. Kamu juga bekerja di industri ini? Apakah kamu seorang senior? Recha tersenyum. Master, diam-diam menjaga keseimbangan ekologi dunia pembunuh di Clarity. Dapat dikatakan bahwa Recha tahu semua tentang pembunuh yang cakap. Selama Recha mau, dengan menjentikkan jarinya, dia bisa menghancurkan kelompok pembunuh manapun. Namun, dapat juga dikatakan bahwa Recha adalah senior di industri ini. Recha diam-diam mengakuinya. Golden Boy bergumam, tidak heran kemampuan anti pengintaian kamu lebih baik dari kami. Recha, lanjutkan. Golden Boy berkata, 20 tahun yang lalu, bosku terima misi rahasia tingkat SSS untuk mengawal bayi ke daerah pedalaman. Namun, sekelompok musuh yang tidak dikenal mengejar dan membunuh bosku di jalan. Bosku terluka parah dan nyawanya dipertaruhkan. Pada saat kritis, dia bertemu Bensu dan Avril. Keduanya menyelamatkan bosku dan menyembuhkannya. Pada saat berpisah, bosku melihat bahwa Bensu dan Avril sangat menyukai bayi tersebut, jadi dia memberi mereka bayi tersebut. Recha, bayi itu adalah Tokia. Benar, pembunuh itu menjawab. Recha, lanjutkan. Apa latar belakang Tokia? Mengapa mengawalnya bisa didefinisikan sebagai misi tingkat SSS? Jade Lady berkata, kami tidak tahu situasi spesifiknya, bos tidak pernah menyebutkannya kepada kami. Tapi ketika bos mabuk, dia beritahu kami bahwa Tokia bukan orang biasa. Jika latar belakang Tokia terungkap, itu bahkan bisa membawa bencana bagi Clarity. Baru-baru ini, berita bahwa Nona Tokia kebal terhadap semua racun telah menyebar, dan banyak orang meragukan latar belakang Nona Tokia. Jadi, untuk menjaga rahasia ini, bos minta kami untuk menghapus ingatan Bensu dan Avril. Recha, hanya untuk menghapus ingatan mereka, Golden Boy berkata, ya, bosku sangat baik hati. Bensu dan istrinya telah menyelamatkan nyawa bosku, jadi bosku tidak membunuhnya secara langsung. Recha memandang Avril dan Bensu, ayah, ibu, apakah kalian tahu latar belakang Tokia? Keduanya menggelengkan kepala, bos mereka tidak beritahu kami. Reka menghela nafas, Hais, sepertinya aku hanya bisa memancing bosmu keluar, dan bertanya padanya secara langsung. Ayah, ibu, kalian pergi istirahat dulu, kedua orang ini diserahkan kepadaku saja. Avril bertanya, Recha, kamu tidak akan bunuh mereka kan? Recha, jangan khawatir, kedua orang ini masih berguna, aku tidak akan bunuh mereka. Avril, ya, itu bagus. Ngomong-ngomong, Reka, jangan beritahu Tokia tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Anak ini sangat emosional, jika kamu ungkapkan padanya sekaligus, dia mungkin tidak bisa terima untuk sementara waktu. Kami akan membimbingnya perlahan. Baik, Recha setuju. Ayah, ibu, jangan khawatir, meskipun Tokia bukan anak kandung kalian, tetapi aku akan tetap memperlakukan kalian sebagai ayah mertua dan ibu mertua. Selain itu, jangan ungkapkan bahwa aku tidak lumpuh. Masih banyak musuh yang diam-diam mengincar kita. Aku ingin pancing mereka keluar dan tangkap mereka semua. Recha membawa Golden Boy dan Jade Lady pergi. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membawa keduanya ke gudang kosong di pinggiran kota tempat Irina ditempatkan. Bab 995. Hari besar keluarga Ludwig. Irina menatap kedua orang ini dengan kaget. Reka, siapa mereka? Recha berkata, Golden Boy dan Jade Lady dari Slayer Group. Irina, bantu aku jaga mereka, jangan biarkan mereka kabur. Selain itu, kamu umumkan kepada publik bahwa Golden Boy dan Jade Lady telah ditangkap olehmu. Irina menarik napas dalam-dalam. Slayer Group adalah kelompok pembunuh nomor 1 di industri ini. Golden Boy dan Jade Lady adalah sosok paling terkenal dari Slayer Group. Bagaimana Recha bisa menyinggung Slayer Group? Irina berkata, apa tujuanmu untuk menahan mereka berdua? Slayer Group tidak mudah disinggung, bahkan grup Akatsuki bukanlah lawan mereka. Recha menjelaskan sambil tersenyum,
Aku ingin menggunakan mereka untuk memancing bos Slayer Group keluar. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengannya. Selain itu, tidak ada kelompok pembunuh yang tidak bisa aku singgung. Apakah kamu lupa siapa aku? Irina tertawa. Ya, bagaimana dia bisa lupa bahwa Recha adalah master? Kelompok pembunuh di Clarity semuanya diatur oleh master. Golden Boy dan Jade Lady saling memandang dengan kaget. Apa identitas orang ini? Dia bahkan menyatakan bahwa tidak ada kelompok pembunuh yang tidak mampu dia singgung. Waktu berlalu cepat, 7 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Ludwig. Hari ini, mereka ingin mengambil hati Recha dan membawa Tokia ke rumah keluarga Ludwig sebagai penguji racun. Nyonya Besar Ludwig mengumpulkan anggota keluarga di pagi hari untuk membahas masalah ini. Bahkan tetua Ludwig yang tidak berinteraksi dengan siapapun secara pribadi menelepon Nyonya Besar Ludwig untuk mengingatkan Nyonya Besar Ludwig agar menjadikan masalah ini sebagai prioritas utama. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Ludwig sedang berdiskusi, siapa yang harus dikirim ke Midgard untuk melakukan tugas penting ini. Charles menawarkan diri, "Nenek, biarkan aku pergi. Aku selalu berurusan dengan Recha. Jadi aku lebih mengenalnya. Dan aku harus gali hati Reka dengan tanganku sendiri agar aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku." Nyonya Besar Ludwig mengangguk dan setuju. Oke, kalau begitu aku akan menugaskan kamu ke sana. Ingat, kamu harus berhati-hati dan jangan sampai salah. Charles tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Nenek, Recha telah lumpuh, dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Bahkan jika kita ingin melakukan kesalahan, aku khawatir aku tidak punya kesempatan tersebut. Anggota keluarga Ludwig tertawa. Charles memimpin tim dan bergegas menuju Midgard dengan heboh. Di pesawat, Charles menelepon mata-mata yang dia atur di Midgard terlebih dahulu. Dia meminta mereka untuk bersiap dengan baik, jangan membiarkan Recha melarikan diri. Kemudian, Charles menelepon Tokia lagi. Tokia, kami akan pergi ke Midgard untuk menangkapmu sekarang, dan sekaligus menggali hati Recha. Aku beri kamu 10 menit untuk melarikan diri. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, jangan salahkan kami, haha. Plak, ponsel Tokia jatuh ke tanah, wajahnya segera menjadi pucat. Keluarga Ludwig telah kembali, mereka ingin menggali hati Recha. Tokia bergegas pulang tanpa ragu-ragu. Recha, sesuatu terjadi. Cepat, ayo kita pergi dari Midgard, tidak banyak waktu yang tersisa. Reka buru-buru membujuknya. Tokia, ada apa? Tokia berkata, Charles datang lagi. Dia mengancam akan menggali hatimu dan membawaku ke keluarga Ludwig. Reka berkata, Tokia, jangan panik. Percayalah padaku, aku ada di sini, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tokia sangat panik, tapi tangan dan kakimu. Sekarang kamu tidak punya kekuatan untuk melawan Charles. Reka tiba-tiba mengeluarkan teleskop dan menyerahkannya kepada Tokia. Tokia, lihat atap gedung di seberang.